Malam itu, suasana di kantor terasa sepi. Hanya ada suara ketikan keyboard dan deru mesin printer yang sesekali berbunyi. Tiara, seorang janda muda berusia 28 tahun, duduk di meja kerjanya dengan tatapan kosong. Proyek yang harus diselesaikannya terasa semakin menumpuk, dan tenggat waktu yang semakin dekat membuatnya merasa tertekan. Ia menghela napas panjang, berusaha mengusir rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Tiara adalah sosok yang mandiri dan cerdas. Setelah perceraian yang menyakitkan, ia bertekad untuk membangun kembali hidupnya. Ia bekerja keras di perusahaan pemasaran tempatnya bernaung, berusaha membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Namun, malam ini, semua usaha itu terasa sia-sia. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan kesepian mulai merayap ke dalam hatinya. Saat ia mencoba fokus pada layar laptop, tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka. Rio, rekan satu kantornya, melangkah masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Pria berusia 30 tahun ini dikenal sebagai sosok yang humoris dan menyenangkan. Dengan rambut hitam yang rapi dan mata coklat yang cerah, Rio selalu berhasil membuat suasana di kantor menjadi lebih hidup. "Tiara, masih lembur juga?" tanya Rio sambil mendekat ke meja Tiara. "Kamu butuh bantuan?" Tiara tersenyum tipis, merasa sedikit terhibur dengan kehadiran Rio. "Iya. Proyek ini sepertinya tidak ada habisnya. Tapi aku bisa mengatasinya," jawabnya, berusaha terdengar optimis. Rio mengangguk, tetapi tidak pergi. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah Tiara. "Kalau kamu butuh teman, aku di sini. Kita bisa kerjakan ini bersama-sama." Tiara merasa hangat di dalam hatinya. Meskipun mereka sering bekerja di proyek yang sama, momen seperti ini jarang terjadi. Ia menghargai perhatian Rio, tetapi di saat yang sama, ia merasa canggung. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Rio memandangnya malam ini, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. "Baiklah, ayo kita kerjakan bersama," kata Tiara, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang mulai membingungkan. Mereka mulai bekerja, saling bertukar ide dan pendapat. Tiara merasa lebih bersemangat ketika Rio berada di sampingnya. Suara tawa dan lelucon Rio membuat suasana menjadi lebih ringan. Ia tidak bisa menahan senyumnya ketika Rio menceritakan kisah lucu tentang klien mereka yang aneh. Jadi, klien itu datang dengan ide yang sangat konyol. "Dia ingin kita membuat iklan dengan tema kucing ninja." Rio tertawa, dan Tiara ikut tertawa meskipun ia merasa aneh dengan ide tersebut. "Serius? Kucing ninja?" Tiara menggelengkan kepala, tidak percaya. "Itu pasti akan menjadi iklan yang paling aneh yang pernah ada." "Ya, dan aku harus menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak akan berhasil. Tapi, hei, siapa yang tahu? Mungkin kucing ninja bisa menjadi tren baru." Rio menjawab dengan nada bercanda. Percakapan mereka terus mengalir, dan Tiara merasa semakin nyaman. Ia mulai membuka diri, menceritakan tentang kehidupannya setelah perceraian. "Kadang-kadang, aku merasa kesepian. Semua orang di sekitarku sepertinya sudah memiliki kehidupan yang bahagia, sementara aku masih berjuang untuk menemukan jalanku sendiri," ungkapnya, suaranya pelan. Rio mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari wajah Tiara. "Kamu tidak sendirian, Tiara. Kita semua memiliki perjuangan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya," katanya dengan tulus. Tiara merasa terharu mendengar kata-kata Rio. Ia tidak menyangka bahwa rekan kerjanya bisa begitu memahami perasaannya. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Rio. Meskipun ia berusaha menahan perasaannya, ada sesuatu dalam diri Rio yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Saat malam semakin larut, mereka berdua semakin tenggelam dalam pekerjaan. Tiara tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rio. Ia memperhatikan cara Rio bekerja, bagaimana ia mengetik dengan cepat dan penuh semangat. Ada daya tarik yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. "Tiara, kamu tahu tidak? Aku selalu mengagumi semangatmu. Kamu adalah salah satu orang paling berdedikasi yang aku kenal," Rio tiba-tiba berkata, memecah keheningan. Tiara merasa pipinya memanas mendengar pujian itu. "Terima kasih, Rio. Itu berarti banyak bagiku," jawabnya, berusaha tidak terlihat terlalu terkesan. Mereka melanjutkan pekerjaan hingga larut malam,
dan suasana di kantor semakin sepi. Hanya ada suara ketikan dan deru mesin pendingin udara. Tiara merasa lelah, tetapi juga merasa hidup. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka semakin kuat, dan Tiara tidak bisa mengabaikannya. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, Tiara memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar. Kota Jakarta yang ramai terlihat indah dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Ia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, dan sejenak ia melupakan semua beban yang ada di pikirannya. Rio mengikuti langkahnya dan berdiri di sampingnya. Indah sekali, ya? Tanyanya, menatap pemandangan yang sama. Ya, sangat indah. Kadang-kadang aku lupa betapa cantiknya kota ini, jawab Tiara, merasa tenang. Mereka berdiri dalam keheningan, menikmati momen itu. Tiara merasakan kehadiran Rio di sampingnya, dan hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Tiara, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Jika kamu butuh teman atau seseorang untuk diajak bicara, aku di sini, Rio berkata dengan nada serius, membuat Tiara terkejut. Terima kasih, Rio. Itu sangat berarti bagiku, jawab Tiara, merasa haru. Malam itu, Tiara menyadari bahwa perasaannya terhadap Rio semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ketika mereka kembali ke meja kerja, Tiara merasa lebih bersemangat untuk menyelesaikan proyeknya. Momen-momen kecil yang mereka bagi malam itu telah mengubah segalanya. Dengan semangat baru, Tiara dan Rio melanjutkan pekerjaan mereka, saling mendukung dan menguatkan. Tiara tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Tiara dan Rio memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Mereka berdua merasa lelah, tetapi suasana di antara mereka terasa lebih hangat dan akrab. Tiara tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Rio tersenyum atau menatapnya, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Bagaimana kalau kita pergi ke kafe dekat sini? Aku butuh kopi untuk menyegarkan pikiran, saran Rio, memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Tiara mengangguk setuju. Baiklah, aku juga butuh sedikit waktu untuk beristirahat. Mari kita pergi. Mereka berdua berjalan keluar dari kantor, melewati lorong-lorong yang sepi. Suasana malam di Jakarta terasa hidup dengan suara kendaraan dan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Tiara merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, dan ia merasa lebih segar. Di sampingnya, Rio berjalan dengan langkah santai, sesekali melontarkan lelucon yang membuat Tiara tertawa. Setibanya di kafe, mereka memilih tempat duduk di sudut yang tenang. Aroma kopi yang harum memenuhi udara, dan suasana kafe yang hangat membuat Tiara merasa nyaman. Mereka memesan kopi dan beberapa makanan ringan, lalu mulai berbincang-bincang. Jadi, apa rencanamu setelah proyek ini selesai? Tanya Rio, menatap Tiara dengan penuh perhatian. Tiara berpikir sejenak. Aku ingin mengambil cuti sebentar. Mungkin pergi ke tempat yang tenang untuk merenung dan menenangkan pikiran. Rasanya sudah lama aku tidak melakukan hal itu. Jawabnya, jujur. Rio mengangguk. Itu ide yang bagus. Kadang-kadang kita perlu menjauh dari rutinitas untuk menemukan kembali diri kita. Aku juga merasa perlu melakukan hal yang sama. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Tiara merasa semakin nyaman. Ia mulai membuka diri lebih banyak, berbagi tentang kehidupannya, harapan, dan impian yang ingin dicapainya. Rio mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Tiara merasa dihargai. Kadang-kadang aku merasa terjebak dalam pekerjaan ini. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ungkap Tiara, matanya menatap jauh keluar jendela. Rio menatapnya dengan serius. Kamu sudah melakukan banyak hal, Tiara. Kamu memiliki potensi yang besar. Jangan ragu untuk mengejar impianmu. Jika kamu butuh dukungan, aku akan selalu ada untukmu. Tiara merasa terharu mendengar kata-kata Rio. Ia tidak menyangka bahwa rekan kerjanya bisa begitu memahami dan mendukungnya. Dalam hati, ia merasa semakin tertarik pada Rio.
Ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Setelah beberapa saat, kopi dan makanan ringan mereka tiba. Mereka mulai menikmati hidangan sambil melanjutkan percakapan. Tiara tidak bisa menahan senyumnya ketika Rio menceritakan kisah lucu tentang pengalamannya di kantor. Suara tawa Rio yang hangat membuat suasana semakin akrab. Jadi, ada satu kejadian lucu saat aku presentasi di depan klien. Tiba-tiba, laptopku mati dan semua orang menatapku dengan bingung. Aku hanya bisa tertawa dan berkata, sepertinya laptopku juga tidak percaya dengan ide ini. Rio bercerita, dan Tiara tertawa terbahak-bahak. Wow, itu pasti momen yang memalukan. Tapi kamu berhasil menghadapinya dengan baik. Puji Tiara, merasa terkesan dengan sikap Rio yang santai. Mereka terus berbincang, dan Tiara merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali tangan Rio menyentuh meja, atau saat ia mendekat untuk menunjukkan sesuatu di layar ponselnya, Tiara merasakan getaran yang tidak biasa. Ia berusaha menahan perasaannya, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Rio tiba-tiba bertanya, Tiara, apakah kamu pernah berpikir tentang cinta lagi setelah semua yang terjadi? Pertanyaan itu membuat Tiara terkejut. Ia tidak menyangka Rio akan menanyakan hal itu. Aku tidak tahu. Rasanya sulit untuk membuka hati lagi setelah apa yang aku alami. Jawabnya, suaranya pelan. Rio menatapnya dengan lembut. Aku mengerti. Tapi kadang-kadang, kita harus memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk merasakan cinta lagi. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mencintai. Tiara merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Rio. Ia tahu bahwa ia tertarik pada pria ini, tetapi rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Aku hanya tidak ingin terluka lagi, ungkapnya, jujur. Rio mengangguk, seolah memahami perasaannya. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Mereka terdiam sejenak, saling menatap. Tiara merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Ia bisa merasakan bahwa Rio juga merasakan hal yang sama. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kantor. Suasana di dalam kantor terasa lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Tiara dan Rio melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi pikiran Tiara terus melayang pada percakapan mereka di kafe. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang baru dan menarik dalam hidupnya, dan itu adalah Rio. Saat mereka bekerja, Tiara tidak bisa menahan senyumnya setiap kali Rio melontarkan lelucon atau memberikan pujian. Ia merasa lebih hidup dan bersemangat. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Tiara tahu bahwa ia harus mengambil langkah untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Tiara memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar. Pemandangan kota Jakarta yang berkilauan membuatnya merasa tenang. Namun, pikirannya kembali pada Rio. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan. Rio mengikuti langkahnya dan berdiri di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, menatap Tiara dengan penuh perhatian. Tiara menatap Rio, merasakan jantungnya berdebar. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita, Rio. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa tertarik padamu. Ungkapnya, suaranya bergetar. Rio terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Aku juga merasakan hal yang sama, Tiara. Sejak malam pertama kita bekerja bersama, aku merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Tiara merasa lega mendengar pengakuan Rio. Ia tidak sendirian dalam perasaannya. Tapi, aku takut. Aku tidak ingin terluka lagi, katanya, suaranya pelan. Rio mengangguk, memahami keraguan Tiara. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kita bisa mengambil waktu untuk saling mengenal lebih baik. Yang penting adalah kita jujur satu sama lain. Mereka berdiri dalam keheningan, saling menatap dengan penuh arti. Tiara merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, justru di tengah kesedihan dan kesepian, ia menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Dengan semangat baru, Tiara dan Rio kembali ke meja kerja mereka. Momen-momen kecil yang mereka bagi malam itu telah mengubah segalanya.
Tiara tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Malam itu, setelah percakapan yang penuh emosi di kafe, Tiara dan Rio kembali ke meja kerja mereka dengan perasaan campur aduk. Tiara merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Rio semakin dalam, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Setelah beberapa jam bekerja, Tiara memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar. Pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di malam hari membuatnya merasa tenang, tetapi pikirannya terus melayang pada Rio. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang baru dan menarik dalam hidupnya, dan itu adalah Rio. Rio mengikuti langkahnya dan berdiri di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya, menatap Tiara dengan penuh perhatian. Tiara menatap Rio, merasakan jantungnya berdebar. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita, Rio. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa tertarik padamu. Ungkapnya, suaranya bergetar. Rio terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Aku juga merasakan hal yang sama, Tiara. Sejak malam pertama kita bekerja bersama, aku merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Tiara merasa lega mendengar pengakuan Rio. Ia tidak sendirian dalam perasaannya. Tapi, aku takut. Aku tidak ingin terluka lagi, katanya, suaranya pelan. Rio mengangguk, memahami keraguan Tiara. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kita bisa mengambil waktu untuk saling mengenal lebih baik. Yang penting adalah kita jujur satu sama lain. Mereka berdiri dalam keheningan, saling menatap dengan penuh arti. Tiara merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, justru di tengah kesedihan dan kesepian, ia menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Setelah beberapa saat, Tiara memutuskan untuk kembali ke meja kerja. Ia merasa lebih bersemangat dan siap untuk menyelesaikan proyek yang telah menguras energinya. Rio kembali duduk di sampingnya, dan mereka melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru. Tiara merasa lebih fokus dan produktif, dan ia tahu bahwa kehadiran Rio sangat berpengaruh pada suasana hatinya. Ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, mereka akhirnya menyelesaikan proyek yang telah menguras tenaga. Tiara merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. "Kita berhasil. Rio, terima kasih sudah membantuku," katanya dengan senyum lebar. Rio tersenyum kembali. "Aku senang bisa membantumu. Kerja tim kita luar biasa. Kita harus merayakannya." Tiara mengangguk setuju. "Bagaimana kalau kita pergi ke tempat makan 24 jam? Aku butuh makanan setelah lembur semalaman." Mereka berdua pergi ke tempat makan terdekat, dan suasana di sana terasa lebih hidup. Tiara memesan makanan favoritnya, sementara Rio memilih hidangan yang lebih berat. Mereka duduk di sudut yang tenang, menikmati makanan sambil berbincang-bincang. "Jadi, setelah proyek ini selesai, apa rencanamu?" tanya Rio, mengunyah makanannya. Tiara berpikir sejenak. "Aku ingin mengambil cuti sebentar. Mungkin pergi ke tempat yang tenang untuk merenung dan menenangkan pikiran. Rasanya sudah lama aku tidak melakukan hal itu," jawabnya, jujur. Rio mengangguk. "Itu ide yang bagus. Kadang-kadang kita perlu menjauh dari rutinitas untuk menemukan kembali diri kita. Aku juga merasa perlu melakukan hal yang sama." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Tiara merasa semakin nyaman. Ia mulai membuka diri lebih banyak, berbagi tentang kehidupannya, harapan, dan impian yang ingin dicapainya. Rio mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Tiara merasa dihargai. Setelah makan, mereka kembali ke kantor untuk mengambil barang-barang mereka. Tiara merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa momen ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. "Rio, aku ingin berbicara tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya." Tiara memulai, suaranya bergetar. Rio menatapnya dengan serius. "Tentu, Tiara. Apa yang ingin kamu katakan?" Tiara menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku tahu kita baru saja saling mengenal, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita.
Aku ingin memberi kesempatan pada perasaan ini, tetapi aku juga takut. Rio mendekat, menatapnya dengan lembut. Tiara, aku juga merasakan hal yang sama. Aku ingin kita memberi kesempatan pada hubungan ini. Kita bisa melakukannya perlahan, tanpa terburu-buru. Tiara merasa lega mendengar kata-kata Rio. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perasaannya. Baiklah, aku setuju. Mari kita lihat kemana ini akan membawa kita. Jawabnya, senyumnya kembali merekah. Mereka berdua tersenyum, dan Tiara merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Ketika mereka keluar dari kantor, Tiara merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, dan ia merasa lebih hidup. Saat mereka berjalan, Tiara dan Rio berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian, dan harapan. Tiara merasa semakin dekat dengan Rio, dan ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ketegangan yang sebelumnya ada kini terasa lebih ringan, dan mereka berdua bisa tertawa dan bercanda dengan lebih bebas. Setelah beberapa saat, mereka tiba di taman kecil yang terletak di dekat kantor. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar menambah keintiman momen tersebut. Tiara dan Rio duduk di bangku taman, menikmati keindahan malam. Tiara, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku merasa beruntung bisa mengenalmu, kata Rio, menatap Tiara dengan tulus. Tiara merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Rio. Terima kasih, Rio. Aku juga merasa beruntung bisa mengenalmu. Kamu membuatku merasa hidup lagi setelah semua yang terjadi. Mereka saling menatap, dan Tiara merasakan ketegangan yang kembali muncul di antara mereka. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Rio, aku ingin kita memberi kesempatan pada hubungan ini. Aku ingin mengenalmu lebih baik dan melihat kemana ini akan membawa kita. Ungkapnya, suaranya bergetar. Rio tersenyum lebar, matanya berbinar. Aku juga ingin hal yang sama, Tiara. Mari kita jalani ini bersama-sama. Mereka berdua saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan satu sama lain. Tiara merasa bahagia dan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Malam itu, Tiara dan Rio pulang dengan perasaan yang berbeda. Mereka tidak hanya pulang sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai dua orang yang saling memahami dan menghargai. Tiara merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi, dan ia bertekad untuk menjalani hubungan ini dengan sepenuh hati. Ketika Tiara tiba di rumah, ia merasa bersemangat. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, dan ia siap untuk menghadapi tantangan baru. Dengan senyum di wajahnya, ia berbaring di tempat tidur, memikirkan momen-momen indah yang telah mereka bagi. Tiara merasa bersyukur atas kesempatan kedua dalam cinta, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi apa yang akan datang. Di sisi lain, Rio juga merasakan hal yang sama. Ia pulang dengan senyum di wajahnya, merasa beruntung telah mengenal Tiara. Ia tahu bahwa hubungan ini akan membawa banyak kebahagiaan dan tantangan, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Dengan tekad yang kuat, Rio berjanji untuk selalu mendukung Tiara dan menjadikan hubungan mereka sebagai prioritas. Malam itu, di bawah langit yang berbintang, dua hati yang sebelumnya terpisah kini bersatu dalam harapan dan cinta. Tiara dan Rio tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap untuk menjelajahi setiap langkah bersama.